Setelah pintu dibuka paksa oleh para tetangga, tubuh Akila ditemukan dalam posisi sujud di atas sajadah. Awalnya, semua mengira Akila wafat dalam keadaan mulia, meninggal saat salat tahajud. Tapi tak butuh waktu lama sebelum kenyataan menyeruak. Salah satu tetangga, Budiah, yang membantu memandikan jenazah, tiba-tiba berteriak histeris, "Ya Allah! Lihat mulutnya, lihat mulutnya!" Mulut Akila membiru, membengkak, dan dari sela-sela bibirnya merayap keluar cacing-cacing putih, menggeliat hidup-hidup, beberapa keluar dari sela giginya. Ada pula yang muncul dari tenggorokannya saat lehernya disentuh pelan. Tubuhnya memang dingin, tetapi bau amis menusuk, tajam, seperti darah basi bercampur tanah lembab. Warga panik, beberapa mundur menjauh, bahkan ada yang hampir muntah. "Gak mungkin, ini bukan Akila," ujar salah satu pemuda dengan wajah pucat. Ibunya, Bu Marni, menangis histeris. Ia memeluk tubuh anaknya sambil gemetar. "Ini anakku, kenapa begini? Ya Allah, kenapa?" Pak RT berusaha menenangkan suasana, namun bayangan wajah Akila yang damai berubah menjadi ngeri itu sulit dihapus dari ingatan siapapun yang melihatnya. Jenazahnya akhirnya dimakamkan hari itu juga, dengan prosedur terburu-buru karena warga tidak sanggup menyimpan jenazah lebih lama. Malam harinya, rumah Bu Marni dipenuhi orang yang datang untuk tahlilan. Wajah-wajah yang biasanya cerah kini terlihat suram, ada yang berbisik pelan, ada yang termenung dalam diam, tak ada satupun yang bisa melupakan wajah Akila dalam keadaan seperti itu. Namun di antara kerumunan, muncul sosok yang sejak pagi tak terlihat, Syifa, gadis tetangga yang dikenal dekat dengan Akila. Wajahnya pucat, matanya sembab, ia duduk di pojok ruangan, menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, seperti sedang menahan sesuatu yang berat dalam dadanya. Setelah tahlilan selesai dan tamu mulai berkurang, Syifa bangkit dan menghampiri Bu Marni yang duduk lemas di ruang tamu. "Tante, saya mau bicara. Tolong dengarkan saya," katanya dengan suara lirih. Beberapa orang yang masih tinggal ikut mendekat, termasuk Pak RT dan Budiah. Syifa menarik napas panjang, menahan tangis. "Saya harus jujur, saya gak tahan lagi menyimpan ini sendiri." Semua menatapnya penuh tanya. Syifa menunduk, lalu dengan suara gemetar berkata, "Akila, selama ini dia tidak benar-benar mengaji." Ruangan mendadak hening, angin dari jendela membuat tirai tipis melambai pelan, seperti ikut menyimak pembicaraan itu. "Maksudmu apa, Syifa?" tanya Pak RT, pelan tapi tegas. Syifa mengangguk pelan. "Semua yang kalian dengar, suara indah yang selama ini kita puji-puji, itu bukan suara Akila, itu suara Kari dari luar negeri. Dari video-video yang dia simpan, Akila cuma lip sync, dia hafal gerakan bibirnya saja." Orang-orang yang mendengarnya membeku. Bu Marni menutup mulutnya, air mata kembali mengalir. "Kamu bohong, kamu iri ya?" tuduh salah satu ibu yang sejak tadi duduk di sudut ruangan. "Tidak," Syifa menjawab cepat. "Saya yang bantu dia edit audionya, saya juga yang ngasih dia software untuk latihan." Akila bilang dia ingin dihormati, dia ingin dikenal, dia takut gak punya nilai di mata orang kalau gak punya suara bagus. Dia bilang suara lebih penting daripada keikhlasan. Semua tak percaya. Tapi kalimat terakhir Syifa menghantam keras. Dia takut tak dipuji manusia. Lebih dari takut tak diakui Tuhan. Tak ada yang bersuara setelah itu. Hanya terdengar isak pelan dari Bu Marni, yang kini terduduk lemas di lantai. Warga yang tadinya menyanjung Akila seperti bidadari kini mulai menyadari bahwa ada yang keliru. Bahwa ada sesuatu yang palsu di balik suara indah itu. Malam makin larut. Tapi hawa di dalam rumah terasa kian dingin dan berat. Sebuah kebenaran yang selama ini terkubur dalam pujian akhirnya terungkap. Dan membuka pintu pada azab yang mulai menunjukkan wujudnya. Keesokan paginya, kabar pengakuan Syifa menyebar ke seluruh kampung. Warga yang sebelumnya berduka kini diliputi kebingungan dan rasa kecewa. Bagaimana mungkin Akila, gadis yang dianggap teladan, menipu mereka selama bertahun-tahun? Tapi di sisi lain, sebagian masih menolak percaya. "Akila anak baik, mana mungkin dia nipu kita begitu?" ujar Bu Maimunah sambil menenteng sayur dari kebun. "Tapi yang lihat langsung Syifa sendiri, dan dia ngaku bantuin," balas Pak Rofi, tukang servis HP yang sempat meminjamkan speaker ke Akila untuk pengajian. Di balik perdebatan itu, rasa tidak tenang mulai menyelimuti kampung. Beberapa orang mulai mengaku mengalami mimpi aneh. Ada yang melihat Akila berdiri di pinggir ranjang, menangis, tapi mulutnya tidak bisa tertutup, terus terbuka seperti sedang berteriak tanpa suara. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain di dekat musola, kini enggan lewat sana, kata Danu. Semalam dia lihat bayangan perempuan duduk di mimbar, bisik seorang ibu pada temannya. Dia pikir itu pocong, tapi pas dilihat, bajunya kayak gamis Akila waktu ngaji di malam terakhir. Puncaknya terjadi pada malam ketiga setelah kematian